Yang mulia mau numpang nanya nih yang mulia kan yang Numpang mulia nanya. kan Lu kira lu ngambil naik mikrolet numpang nanya. Iya terus. jadi yang mulia kan sebagai panglima dari Salatin Ashraf Ajahro. ya, bagaimana sih Bima itu masuk Islam, kerajaan Bima masuk Islam di Nusantara katanya pada tahun abad 16. Ada yang berpolemik abad 17 Jim. dan ada yang berpolemik, ada yang mengatakan itu abad 14 13. Itu yang sebenarnya itu gimana sejarahnya? Sejarahnya masuk Bima. Mm-mm. Jadi Islam di Bima itu udah ada dari tahun 1100 Masehi. Tapi pergerakannya belum begitu terlalu vulgar. Kenapa? Karena menjaga peradaban Hindu pada saat itu. Karena Bima itu kan berkali-kali berganti agama dari kepercayaan ya tahun 167 Masehi. Lalu masuknya Sang Bima tahun 450-an Masehi. Sang Bima membawa ajaran Hindu dan menepis ajaran Buddha. Ajaran tua ya Buddha dan kepercayaan. Lalu tahun 1100 masuklah generasi daripada Pagaruyung ya dari Sumatera yang telah duluan masuk Islam pada abad ke-7 kan gitu. Lalu membawa ajaran Islam dan mengislamkan Raja Bima Islam pertama yang bernama Balmana. Nah, Raja Balmana ini membuat perjanjian dengan adiknya yang bernama Manggampodonggo. Beliau masuk Islam duluan karena beliau meyakini bahwa Islam itu nyata dan baik. Itu pada tahun berapa, Pak? Itu pada tahun 1100. 1100. Beliau masuk Islam dengan diislamkan oleh generasi Syed Umar. Syekh Umar atau Said Umar dari Mekah Al-Mukarram. Beliau menyebar Islam di Sumatera, lalu lari ke timur Indonesia, ke Sulawesi dan terakhir di Bima. Dipanggilnya Aranae atau Ratu Aranae. Mengislamkan Raja Bima pertama yang masuk Islam bernama Balmana. Akhirnya kerajaan Hindu diberikan kepada adiknya, pucuk pimpinan kerajaan Hindu, karena beliau udah masuk Islam. Adiknya ini Manggampodonggo. Nah, siapa Balmana ini? Balmana ini adalah keturunan saya, sama Manggampodonggo juga keturunan saya. Gitu. Jadi akhirnya Balmana punya perjanjian dengan Manggampodonggo bahwa kita bisa berbeda, tapi kita tetap sedarah. Seciri pun Raang Gomi adalah Ra'anahu. Gitu. Jadi kita nggak boleh memisahkan diri. Dan mulai sekarang kamu adalah saya adalah kamu. Gitu. Perjanjian antara adik kakak ini. Akhirnya Raja Mbojo namanya, dipimpin Raja Mbojo itu Raja Hindu, dipimpin oleh Manggampodonggo. Balmana memimpin kerajaan Bima yang Islam, yang bernama Sajari. Gitu. Sebelumnya sih belum ada nama Sajari ya, belum ada nama Sajari. Setelah beliau ini nikah dengan anak dari Ratu Aranae yang datang dari Pagaruyung, yang menyebarkan Islam ke Sulawesi, ke Kendari, lalu nyebrang ke Sajapai di Wera, lalu naik ke Donggonae di Wawo Maria sana. Itu menyebarkan Islam itu, beliau itu julukannya masih Amakau. Balmana ini panggilnya Amakau. Amakau pertama ini yang bernama Balmana, ya, Memawa Balmana. Ini mempunyai anak wanita dari Ratu Mariam, anak dari Datu Pagaruyung. Ya, yang menikah dengan keluarga besar dari kerajaan Ternate. Nah, Mariam satu ini melahirkan anak wanita. Nah, Balmana tidak punya generasi penerus laki-laki. Akhirnya karena Datuk Pagaruyung, ya, ini Aranae ini punya saudara di Campa. Beliau keluarga Sumatera Barat kan ada kaitannya dengan kerajaan Campa. Oh, Patani ya. Patani. Lalu diteleponlah, dihubungilah keluarga besarnya di Campa. Ya. Keluarga besarnya di Campa itu dihubungi, ya, nih kurang lebihnya dihubungi untuk mengutus anaknya yang laki-laki menikah dengan
anak dari Raja Balmana, Raja Bima, agar Islamnya makin kental lagi. Itu. Lalu diutuslah anaknya, ya anaknya Raja Campa ini. Yang perempuan apa yang laki, Pak? Yang laki-laki lah Mas Andika, kan anak Balmana laki-laki perempuan. Lalu anaknya diutus ya, anaknya Raja Campa ini ya, diutus yang bernama Risaja. Nih, Raja Campa dalam naskah silsilah Raja Patani Campa bahwa Raja keempat Patani Sultan Mansur Shah mempunyai 2 orang anak, satu yang bernama Bahadur Shah, satu yang bernama Raja Saja. Risaja. Akhirnya Risaja ini dikirim ke Bima. Gitu loh, karena permintaan dari Datuk Pagaruyung. Generasi Datuk Pagaruyung lah dari Minang. Kirim keluarga kamu sini, anak kamu untuk saya nikahin dengan anak kami dari kerajaan Bima yang wanita. Karena ini tidak ada putra mahkota. Akhirnya dikirimlah. Gitu. Setelah dikirim sambil siar agama Islam, ya Risaja ini nyampelah ke Bima dan menikahi Ratu Maryam II. Gitu loh. Akhirnya karena sudah menikah dengan anaknya, diberilah gelar Raja Sajari. Padahal itu namanya Risaja. Jadi Sajari 1. Gitu loh. Nikah tahun 1200-an. Sajari 1, Risaja lagi-lagi nggak punya putra mahkota. Gitu loh. Penerus tahta. Akhirnya ditarilah siapa penerus tahtanya ini, ya kan? Dari kerajaan Bima semuanya Hindu. Yang Islam ini hanya dari keluarga besar Campa. Dicarilah Campa yang ada di Nusantara. Akhirnya adalah Said Ali Murtado. Said Ali Murtado diminta, beliau sudah punya istri dari Madura. Istri pertamanya dari Ratu Madura. Istri pertama entah istri keduanya yang Madura atau Ratu Bima yang pertama nggak tahu ya. Iya. Oh ini masih simpang siur. Yang jelas Ali Murtado atau Syed Ali atau Sultan Ali Shah ini menikah dengan anak cucu dari Raja Balmana. Anak dari Risaja atau Sajari 1. Lalu nikahlah beliau. Nah nikah pada tahun 1430-an kurang lebih. Ya kan? 1430 lalu beliau diangkat menjadi Raja Sajari yang kedua. Itu, 2 atau ketiga ya, 2 kedua. Raja Sajari kedua, beliau memimpin kerajaan Saja di Donggonae, mencakup Wera, Pai, sampai ke Roi, sampai sana, sampai ke Donggokala dan lain-lain. Beliau memimpin nih. Nah, akhirnya ya yang raja yang bernama Syed Ali Murtado atau Raden Pandito Bima alias Raden Santri. Ya, ini kakak dari Sunan Ampel yang bernama Raden Rahmat, anak dari Syed Ibrahim Asmorokandi, generasi dari keturunan Ubaidillah. Bukan Ubaidillah, dari Jumadil Kubro, Jumadil Kubro. Itu. Inilah silsilah daripada Raja Sajari II. Syed Ibrahim orang tuanya Raja Sajari II, Risaja. Syed Ali Murtado ya. Ini orang tuanya Syed Ibrahim Asmorokandi bin Jumadil Kubro bin Syed Hussein bin Syed Nasiruddin bin Syed Ajal Samsudin Umar bin Syed Kamaluddin bin Syed Samsudin Umar Bukhari bin Syed
Imanuddin Ali bin Said Qasim bin Said Muhammad Sa'ban bin Said Ahmad Balaki bin Said Husain Kholwati bin Said Muhammad Al-Hakim bin Said Ali Al-Akbar bin Said Abu Ja'far Muhammad Al-Askari Al-Ba'azi Asmurokandi bin Imam Ali An-Naqi bin Imam Muhammad An-Naqi bin Imam Ali Ridho bin Imam Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Septi bin Imam Ali Murtado bin Ali bin Abu Thalib Wasaidah Fatimah Ajahro binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu generasi dari orang tua Raja Bima. Silsilahnya. Sebelumnya bukan Raja Bima, ini pemecahan daripada kerajaan Bima yang namanya Raja Mbojo. Itu silsilahnya Said Ali Murtado itu, atau yang biasa dipanggil dengan julukan Raden Pandita Bima atau Raden Santri, kakak kandung dari Sunan Ampel. Jadi beliau menikah dengan anak Raja Bima. Beliau ini punya istri 2, dari Madura 1, dari Bima 1. Makanya kaitan Madura dengan Bima ini sangat ketat sekali, sangat erat. Nah, akhirnya generasi beliau bergabung karena Lakai ini mau dikudeta oleh Salisi, mau dibunuh tahun 1500 sekian ya, hampir menjelang 1600 lah. Mau dibunuh. Itu kudeta antara perebutan tahta atau bukan bagaimana? perebutan tahta, karena Salisi ini kesal sama Lakai. Lakai telah mempelajari ilmu Islam yang dibawa oleh Raja Saja. Oh gitu. Itu. Tapi kejadian keributan itu terjadi pada saat Raja Sajari III yang dipimpin oleh Ledue, mantan panglima perangnya Raja Sajari II, gitu loh. Kan panglima perangnya Raja Sajari I itu adalah Laride, meninggal, gugur peperangan. Lalu Raja Sajari II, itu loh. Nah, Raja Sajari II ini meninggal, Syed Ali Shah atau Syed Ali Murtado dari Gresik, lalu digantikan oleh Ledue karena anaknya Ali Shah itu pada saat itu masih kecil. Digantilah oleh panglimanya untuk memimpin Raja Sajari III atau Raja Sajari IV dari Ngali, gitu loh. Makanya ada peperangan Ngali pertama itu, perang Ngali pertama, gitu loh. Pada saat Salisi mau membunuh Lakai, Lakai diselamatkan oleh Raja Sajari yang namanya Ledue, dibawa ke Sajapai, diselamatkan oleh keluarga Om Pucili namanya, Om Pucili dari Wera, dibawalah ke kerajaan Goa di Sulawesi, diselamatkan. Beliau belajar ilmu Islam. Lalu tahun 1610 atau 1611 datanglah Lakai ini, ya, sudah berganti nama bernama Sultan Abdul Kahir, bergabung dengan kakaknya yang bernama keluarga kakaknya ini, ya, kakaknya itu generasi dari Balmana, ya, untuk bersepakat bahwa karena anaknya Raja Sajari ini masih pada kecil, biarlah aja generasi Balmana generasi Manggabodongko yang memimpin pertama, sesuai dengan sumpah kakek buyut kita Balmana dan Manggabodongko. Makanya ditunjuklah Lakai ini sebagai Sultan Bima pertama. Asli merger lah nih antara kerajaan Saja dengan kerajaan Bojo, disepakati menjadi Kesultanan Bima. Mega merger dengan berbagi wilayah kekuasaan, gitu loh. Nah, Raja Bojo nih di bawah gunung, ya. Nah, Raja Sajari di atas gunung, dengan sebutan Raja Sajari ini adalah rumah rato, rumah parentah. Kalau Raja Lakai rumah bicara, gitu loh. Dijabatlah oleh rumah bicara pertama kali Sultan Abdul Kahir I. Lalu Sultan Abdul Kahir I punya anak I Ambela Abdul Kahir II, ya, menjadi raja lagi. Dan I Ambela Abdul Kahir II ini tidak punya anak laki-laki, anak cewek. Akhirnya digantikanlah dengan generasi Ali Shah
yang bernama Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah. Gitu loh. Karena dia punya anak laki-laki. Nah, Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah punya anak, ke bawahnya lagi Alauddin, Hasanuddin dan lain-lain. Sampai ke Sultan Ismail Muhammad Shah. Itu keturunan Balmana. Rumah Parenta namanya. Boleh tanya yang mulia? Berarti ada keterkaitan darah dengan Raja Ternate yang pertama, terus Sulawesi, ada kemungkinan juga dengan raja yang di Kalimantan itu, Sultan Kalimantan itu kan? Kalau Sultan kan semua keturunannya nyambung darahnya. Keluarga semua dari Kalimantan, Malaysia, apa Brunei. Semua keluarga besar saya kan semua sultan ini keluarga besar saya. Oh, berarti ada keterkaitan. Yang di Jogja, yang di mana setiap sultan itu ada darah daging kami, pasti keturunannya. Apalagi dari Campa. Gitu. Nah, makanya tidak ada alasan kita bukan keluarga. Semua keluarga kok, termasuk dari Goa, dari Bone, dari Talo itu keluarga kami. Kami bukunya ada, silsilahnya ada. Itu sejarahnya Bima masuk pertama. Jadi bukan tahun 1600 Lakai dibawa masuk Islam, bukan, sejarahnya ada. Kenapa Lakai bisa masuk Islam dan Lakai mau dibunuh, diselamatkan oleh Raja Sajari. Siapa Raja Sajari ini? Raja Sajari ini adalah generasi Balmana. Itu. Kerajaannya ada di Wawo awalnya. Lalu Balmana ini generasinya buat kerajaan yang ada di rumah Asikalende. Asikalende itu generasi kita. Itu kerajaan kita. Itu. Izin lagi yang dia mau mintanya. Itu apa penyebaran Islam yang digadang-gadangkan tahun abad 16, apakah itu dari buku pelajaran dari pendidikan agama Islam atau dari SD, atau emang sudah dari apa, dari lontara yang di Bima, atau bagaimana itu? Bisa begitu? Kalau di Bosang Ngaji Bima tidak menceritakan secara eksplisit tentang keberadaan kerajaan Sajari, tentang kedatangan Ali Shah atau Ali Murtado dari Gresik yang berasal dari Uzbekistan ya, generasi daripada kerajaan Campa. Tidak menceritakan tentang sejarah Ali Murtado atau Raden Santri. Tapi mereka hanya taunya Lakai masuk Islam, tidak tahu ceritanya Lakai dibunuh, mau dibunuh diselamatkan oleh Raja Sajari. Raja Sajari membawa ke Sejapai, diseberangkan ke Goa untuk belajar Islam dan lain-lain. Tidak diceritakan itu. Mereka diceritakan Salisi mau bunuh Lakai, udah selesai. Lalu Lakai kabur ke Sulawesi, tidak cerita prosesnya kaburnya karena diselamatkan oleh generasi Rato Ara atau generasi sehingga daripada tertulisnya itu di pelajarannya itu ya sepotong-sepotong di baik di SD, SMP, di mata kuliah seperti itu. Iya, sepotong-sepotong. Berarti tidak ada catatan tertulis yang benar-benar dari catatan dari kesultanan. Tidak ada. Ya. Kalau itu sebagian besar ada yang benar, sebagian besar lagi ada yang salah. Berarti perlu direvisi oleh Bo Sangaji Bo itu. Oleh pendidikan ini ya. Iya, harus direvisi. Karena ceritanya nggak begitu. Oke? Makasih. Siap.